Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alayna. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala Rasulullah SAW, inna hadzal Qur'ana ma'dzubatullah fata'alamu bi ma'dzubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan dari Allah, maka pelajarilah hidangan Allah sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan ini tentunya kita selalu berharap agar kita semua mendapatkan curahan rahmat kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah, serta kita dijauhkan daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya kita berharap agar kita semua mendapatkan hadiah di bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan, yang artinya kita mendapatkan hadiah ini tentu kita mendapatkan nilai bonus 83 tahun. Ini yang kita harapkan. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam rangka meneruskan pelajaran kita menggali nama-nama surah Al-Quran, yang merupakan pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Khususnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang surah Yusuf. Disebut surah Yusuf karena berkaitan erat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ketahui bahwa surah Yusuf merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quran, surah yang paling lengkap menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dari peristiwa dizoliminya oleh saudara-saudara tirinya, yaitu dibuang ke sumur, sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat, disimak bagaimana keimanan, kesabaran, ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, juga budi pekertinya yang sangat luhur, mampu memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya yang telah membuangnya, yang telah menyengsarakannya, yang telah menyakitinya. Tetapi beliau
dengan dada yang lapang memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Hal ini dijelaskan di dalam surah Yusuf mulai dari ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam hal ini pun menunjukkan bahwa betapa hebatnya mukjizat Al-Qur'anul Karim mampu menjelaskan peristiwa ribuan yang lalu. Karena kita ketahui bahwa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan buyut atau cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan keturunan yang melahirkan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam merupakan cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua putra yang sangat terkenal, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Yusuf ini dari Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai putra yaitu Nabi Yakub, dan Nabi Yakub mempunyai putra yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 89 jelaskan, yaitu sebuah dialog yang sangat luar biasa. Dan ini bentuk mukjizat Al-Quran mampu merekam peristiwa ribuan tahun yang lalu, di mana kita ketahui bahwa Nabi Yusuf hidup jauh tentunya kepada Nabi Muhammad SAW, masih ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan mukjizat Al-Quran ini peristiwanya direkam, termasuk dialognya. Bayangkan ya, bayangkan dialog Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudara direkam di dalam Al-Quran. Tadi peristiwanya adalah ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala. Dialognya yaitu diabadikan dalam surah Yusuf ayat 89. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Berkata Nabi Yusuf alaihissalam, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Apakah kamu semua mengetahui apa yang kamu kerjakan kepada Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun. Ketika itu kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ini sebuah pertanyaan yang sangat santun, yang sangat sopan, yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi tata bahasa, sopan santun, tata krama. Padahal kita ketahui, kalau kita renungkan peristiwa ini terjadi pada kita, kita dibuang ke dalam sumur yang jauh ke sana sini. Kemudian tentunya tidak ada harapan hidup, tidak ada yang menolong. Tetapi dengan izin Allah, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan, diambil oleh kafilah, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual dengan harga yang murah lagi. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa kalau kita renungan. Tetapi dengan keluhuran budi pekerti Nabi Yusuf alaihissalam tidak membuatnya marah, tidak membuatnya murka, tidak membuatnya mau balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Tetapi dengan kata-kata yang indah, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi bi Yusuf. Hal alimtum ma fa'altum. Apakah yang kamu perbuat ya? Bi Yusuf wa akhihi, terhadap Yusuf dan saudaranya. Id antum jahilun, ketika itu kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui apakah bahwa itu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat zalim. Kemudian mereka menjawab, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah engkau adalah Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan terhadap pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks ayat ini menjelaskan satu sisi sopan santun Nabi Yusuf alaihissalam, begitu mempunyai budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang sangat luhur, dengan mengatakan, iya saya Yusuf dan ini saudaranya. Tidak mengatakan yang lain. Misalkan contoh, aku Yusuf nih yang kamu pernah zolimi, yang kamu pernah jakiti. Tidak seperti itu. Mungkin kalau orang lain bisa aja untuk balas dendam. Tetapi karena di sini tergambar bahwa sosok Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok yang mempunyai budi pekerti yang sangat luhur. Dan ayat ini ditutup, innahu may yattaqi, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yasbir, dan sabar di dalam menghadapi segala macam ujian, cobaan. Kita lihat bahwa perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam begitu tentunya sangat mengharukan, sangat menyedihkan. Bisa bayangkan ketika dibuang ke dalam sumur itu ya, kita tidak tahu berapa hari ya, dinginnya seperti apa, tetapi dijalani dengan baik. Kemudian setelah dibawa oleh sebuah kafilah ke Mesir, itu pun kemudian dijual dengan harga yang murah. Nah, setelah menginjak remaja, dewasa, kemudian juga mendapat fitnah di sebuah keluarga penguasa yang mengakibatkan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ini pun sebuah ujian, sebuah penderitaan. Bahkan di dalam literatur Nabi Yusuf dipenjara sekitar 9 tahun. Nah, akan tetapi setelah mendapatkan kedudukan, Nabi Yusuf tetap menjaga ketakwaan kepada Allah, selalu bersabar, karena yakin bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam konteks ini, dengan ketakwaan kepada Allah, dengan kesabaran, ternyata Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir. Di samping menjadi Nabi, kita lihat juga, kita bandingkan, memang betul Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang sangat luar biasa. Diteruskan dalam ayatnya, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna lakhadiin. Mereka berkata, saudara-saudara tiri Nabi SAW, tallahi demi Allah, laqad asarakallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada engkau, tapi kami termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian Nabi Yusuf berkata, qala la tasriba alaikumul yaum, berkata, sudahlah pada hari ini jangan kau mencerca. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin, sesungguhnya dan Allah, dia Allah lah Maha Pengasih sekalian yang berbelas kasih. Dalam konteks ini Nabi Yusuf alaihissalam juga mendoakan terhadap saudara-saudara yang telah menyakitinya, yang telah menzoliminya, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini subhanallah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Juga tentunya kita bisa melihat juga bagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasulullah tentunya lebih berat dibandingkan dengan penderitaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf SAW. Rasulullah sampai diusir, sampai mau dibunuh oleh kafir Quraisy, sampai berhijrah ke Madinah. Tetapi tatkala terjadi Fathul Mekah, yaitu tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW dengan kemurahan hatinya, dengan keluhuran akhlaknya, budi pekertinya, mereka dimaafkan. Ketika Fathul Mekah tidak terjadi peperangan. Ini adalah sebuah keluhuran akhlak budi pekerti yang dilandasi dengan tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dari kisah Nabi Yusuf SAW, juga dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana agar kita semua mempunyai budi pengerti yang luhur, menjadi pemaaf, mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Walaupun orang lain itu telah menyakiti kita, telah menzolimi kita, tetapi dengan pendidikan di bulan Ramadan ini, dengan pendidikan saum Ramadan ini, mudah-mudahan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang pemaaf, menjadi orang-orang yang mempunyai budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang tinggi, akhlak yang mulia, yang berlandaskan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, karena kita tahu, kita paham pasti Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala kita, termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Para pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat tentang mengenal surah Yusuf, yaitu berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang harus kita jadikan contoh, figur bagaimana kita mencontoh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang pemurah, menjadi orang-orang yang pemaaf, yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, walaupun orang lain itu pernah menyakiti kita, pernah menzolimi kita, tetapi kita menjadilah orang-orang yang pemaaf, sehingga kita pun akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pendengar Rasul TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.